Bagaimana cara menyikapi saudara atau teman kita yang sering mendengarkan kajian di majelis ilmu atau video kajian di YouTube secara online dengan akidah tersebut menyimpang dan banyak penyampaian yang keliru? Bagaimana sikap kita? Lebih baik diam atau mendoakan? Syukran atas jawabannya. Iya. Apabila memang ada saudara kita yang masih dia aktif mendengarkan kajian-kajian yang itu adalah kajian-kajian yang menyimpang dari manhaj salaf, maka sebagai seorang muslim kita harus memiliki nasihat, ia memiliki kebersihan baik zahir kita maupun batin kita terhadap saudara kita. Karena agama ini adalah nasihat sebagaimana ucapan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Di antaranya adalah nasihat untuk ammatul muslimin, untuk orang-orang Islam secara umum. Kita harus memiliki kebersihan terhadap mereka, baik zahir kita maupun batin kita. Batin kita bersih, artinya ingin kebaikan untuk mereka, bukan menginginkan kejelekan untuk mereka. Bukan dendam, hasad, iri, suudzon, tapi ada kehendak yang baik untuk mereka. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah, maka kita ingin mereka juga mendapatkan hidayah. Zahir kita juga demikian. Ya, kita berbuat baik kepada mereka dengan tersenyum ketika bertemu dengan mereka, bermuamalah yang baik kepada mereka, tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menzalimi hartanya dan juga fisiknya, harus bersih. Dan apa yang kita lakukan ketika melihat saudara yang masih mendengar ceramah-ceramah yang menyimpang tadi, tentunya kita berusaha untuk bersih dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat dan juga memberikan saran, memberikan masukan kepada beliau. Dan apakah harus kita mengatakan ini adalah menyimpang dan seterusnya? Enggak harus ya. Kita bisa mengatakan misalnya, Pak, coba antum dengarkan ceramah ini. Biar dia bisa membedakan apa beda antara ceramah ini dengan ceramah yang lain. Dan alhamdulillah ya, asatidzah Ahlussunnah ini banyak sekali, dan antum bisa memilih di antara ceramah-ceramah asatidzah tadi yang cocok dengan orang ini kira-kira, baik ustadznya ataupun isi ceramahnya. Nah, di sini kita perlu hikmah. Ada sebagian orang yang mungkin yang dia utamakan adalah ilmiahnya, ya, yang dia utamakan adalah ilmiahnya, meskipun yang ceramah itu kelihatan serius dan seterusnya, dia nggak masalah. Yang penting dia bisa melihat ilmiahnya. Ada sebagian orang yang bisa dia cerna kalau ceramahnya lambat misalnya, maka kita bisa mencari ustadz yang kira-kira cocok untuk dia dengarkan. Ada sebagian orang bisa menerima yang cepat. Ada sebagian orang kenal ke ustadz fulan, tidak kenal ustadz fulan. Nah, maka ini seseorang perlu hikmah. Dan sekali lagi alhamdulillah yang banyak asatidzah kita dengan berbagai uslub mereka dan berbagai cara mereka dalam berdakwah. Ada yang berupa tausiah pendek, ada yang tausiah panjang, ada yang berupa dars kitab, ada yang tematik. Ini nikmah dan karunia bagi kita semuanya bisa menggunakan itu untuk mendakwai orang lain. Jadi yang jelas nasihat kita perlukan ya, jangan kita diam. Ya, dan kita berusaha saja. Masalah setelah itu dia menerima atau tidak, itu bukan di tangan kita sebagai seorang manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, kita cinta kepada orang tersebut, kepada saudara tersebut. Mungkin itu adalah orang tua kita, mungkin itu adalah
anak kita sendiri, mungkin itu adalah istri kita sendiri atau suami kita sendiri. Tapi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Sampaikan dan kita berikan nasihat. Sabar, karena biasanya orang yang mengajak kepada kebaikan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang orang yang kita inginkan kebaikan pada dirinya, dia tidak menerima. Bahkan dia menyakiti kita dengan lisannya atau dengan fisiknya, ya kita bersabar. Wallahu ta'ala a'lam.